Orde Baru tumbang berganti dengan masa reformasi, para santri juga ikut terlibat di dalamnya, bahkan melahirkan seorang presiden yang sangat fenomenal, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Santri yang kemudian banyak kelompok baik para pencintanya maupun pembencinya memanfaatkan nama besar beliau. Ini Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Santri yang luar biasa, baik pecinta, pembenci, loyalis maupun pengkhianatnya itu memanfaatkan nama besar beliau. Agenda Indonesia di pemilu 2024 ini kan, santri membutuhkan representasi. Siapa sebetulnya dari pasangan itu? Maka pilihannya yang paling layak adalah pasangan Amin. Ya. Baik, saya langsung ke Mas Ubaidillah, Dr. Ubaidillah Anwar. Beliau adalah Direktur Eksekutif Sekolah Pendidikan Sekolah Politik Bina Insan Mulia. Silakan Mas Ubaid. Speakernya ya. Hikam. Ya, silakan. Muhammad Solihin izin. Gini, kalau kita membaca bagaimana dinamika hubungan santri, pesantren, dan politik kekuasaan, saya melihat gini Pak Yusuf. Secara dinamika sih ada naik turun, tetapi polanya hampir sama. Apa itu? Pesantren lebih banyak diposisikan sebagai pihak yang dimanfaatkan dalam tanda kutip ya, bukan dimuliakan. Itu bahwa dalam pemanfaatan itu ada pemanfaatan yang putih sama yang tidak putih, itu hal lain. Di era kemerdekaan, di era penjajahan, pesantren lebih banyak dimanfaatkan untuk mengusir penjajah dan untuk mengatasi friksi internal. Ketika Indonesia masih startup untuk membentuk negara NKRI ini ya, terbukti misalnya ulama yang bernama Kiai Hasbullah diminta oleh Presiden Soekarno untuk menyatukan tokoh-tokoh politik itu. Jadi penjajahan, pengusiran penjajahan dilibatkan, dan upaya untuk menyatukan tokoh-tokoh di dalam negeri yang masih bingung Indonesia ini kayak apa, itu juga dilibatkan ya. Nah, masuk ke era kemerdekaan, pesantren lebih banyak dimanfaatkan, bahkan itu terang-terangan ya. Semua agenda politik kekuasaan itu minta izin kiai ya. Semua kalau pengen nyalonin jadi gubernur, presiden itu pasti sowan ke kiai. Ya, sampai ada cerita bahwa Kiai Fakih almarhum itu masuk rumah sakit di Surabaya ya. Sebelum beliau keluar itu sudah ngantri yang ingin bayarin berapa bil rumah sakit ini untuk Kiai Fakih gitu ya. Tetapi di sisi lain, kenapa disebut memanfaatkan? Karena ijazah pesantren sendiri itu tidak diakui sampai 70 tahun. Bayangkan itu. Presiden pada datang ke kiai tapi ijazah pesantren tidak diakui. Santri tidak bisa masuk kuliah, tidak bisa menjadi pegawai negeri dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan pendidikan pesantren sendiri tidak masuk di pendidikan formal. Artinya apa? Pesantren dimanfaatkan dalam tanda kutip untuk kepentingan politik kekuasaan. Ya, itu sampai ke era kemerdekaan. Tetapi situasi ini tidak berarti karena sikap pemerintah saja ya. Sikap dunia pesantren pun ikut menyuburkan hal ini. Dan salah satunya yang ikut menyuburkan tadi adalah poin-poin penting yang dibacakan oleh Mas Ulil dari PBNU ya. Politik PBNU tidak terlibat dalam dukung-mendukung ya kepada politik kekuasaan. Ini akan menyuburkan hubungan yang tidak balance kayak begini. Pesantren akan tetap dalam posisi dimanfaatkan oleh politik kekuasaan apabila mengambil sikap tidak mau dukung-mendukung dalam politik kekuasaan. Apa yang disampaikan oleh Kiai Ulil Absar tadi memang itu materi yang bagus, tapi itu di pengajian. Ketika fight di lapangan, politik membutuhkan sikap yang jelas. Fight ya, kepada siapa kita mendukung dan apa yang kita lakukan. Nah, situasi agak mulai membaik ketika Gus Dur mengawali momen yang sangat bagus, beliau seorang santri dan mampu masuk ke dalam kekuasaan, dilanjutkan dengan Kiai Ma'ruf Amin dan seterusnya, maka lahirlah Kiai Aku dan teman-temannya ini ya, banyak santri yang kemudian masuk terlibat dalam kekuasaan politik, termasuk yang mau hadir hari ini Kiai Maman, itu santri yang sudah terlibat di dalam politik kekuasaan. Nah, saya belum. Belum, baru akan. Belum apa-apa. Dan ini kalau kita kira,
Mas Yusuf. Lanjut. Kan Ya. nyeret lagi ke agenda Indonesia di pemilu 2024 ini kan, santri membutuhkan representasi. Siapa sebetulnya dari pasangan itu yang oleh para santri dari sekian kriteria dan kualifikasi plus kompetensinya ya, yang dianggap dapat membawa santri untuk bisa terlibat dalam pembangunan Indonesia ini, maka pilihannya yang paling layak adalah pasangan Amin ya. Pasangan Amin pasti. Karena dari sisi sosok, dua-duanya adalah santri. Caimin itu kan lahir di pesantren, besar di pesantren. Begitu juga Mas Anies. Mas Anies itu adalah contoh santri modern. Nah, jadi masa lalu mereka santri dan apa yang dilakukan hari ini terkait juga dengan pesantren, itu dilihat dari sosoknya. Kalau dilihat dari kekuatan politik, nggak bisa kita lihat. Caimin itu kan ketua partai yang paling concern terhadap dunia pesantren. Jadi PKB adalah kekuatan yang menurut saya punya concern besar terhadap pesantren yang ditandai dengan lahirnya undang-undang pesantren. Dan secara ketersediaan resource, di Indonesia ini pesantren yang tercatat itu sekitar plus minusnya 40.000, Mas Yusuf. Dengan santri yang sekian juta dan pengaruhnya plus jamaahnya. Artinya ketika santri pesantren menjadi kekuatan yang berjamaah untuk memenangkan pasangan Amin, saya optimis kepentingan santri dan pesantren ini untuk naik Indonesia akan banyak terrealisir ya. Baik secara pembangunan Indonesia dalam pengertian umum atau pembangunan Indonesia secara spesifik. Saya nulis kemarin kenapa Caimin dan Mas Anies itu representasi santri yang paling dominan kelayakannya, karena untuk pembelajaran santri saat ini, santri membutuhkan figur yang muda ya, di mana beliau itu mewakili masyarakat pesantren yang tradisional, masyarakat pesantren yang modern, dan masyarakat pesantren yang global ya. Jadi itu Pak Yusuf tanggapan saya terhadap apa yang dilakukan oleh Mas sama Kiai Ulil tadi. Memberikan sebuah ilustrasi bahwa kekuatan pondok pesantren dan santri ini kan dahsyat. Ini pasti ada framing bahwa ini adalah politik identitas ini, dan politik identitas ini sangat buruk terhadap demokrasi. Ini bagaimana menurut Anda? Oh ya, politik identitas itu tidak seluruhnya jelek, bahkan ada politik identitas yang diharuskan. Politik identitas itu hukum asalnya boleh, karena bukan karena apa-apa, karena kita manusia. Sebagai manusia dan semua manusia di dunia ini pasti akan terdorong untuk menyamakan ya, mencari kesamaan tertentu dengan orang lain untuk membangun sebuah kedekatan, dan itu umum. Nah, dalam posisi ini politik identitas fine, oke, tobi'i, sesuatu yang nggak bisa dihindari. Politik identitas baru terlarang, baru haram hukumnya ketika dari upaya untuk mencari kesamaan tersebut ya berakibat pada ketidakadilan ya, memarginalkan pihak lain atau menafikan kualitas gitu ya. Mentang-mentang identitasnya sama kemudian kualitasnya dikesampingkan, itu baru politik identitas yang terlarang. Tetapi politik identitas yang tadi dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang strategis ya, yang punya nilai plus bagi pembangunan, nah itu keharusan malah.